pernah hidup di pinggiran sejarah, diam, terpinggirkan, dan selalu menjadi sorotan tanpa henti. Namun, secara ajaib, ia muncul dari latar belakang dan berdiri di tengah sorotan, akhirnya dinobatkan sebagai Ratu Permaisuri. Tetapi ada batas-batas yang tak boleh dilanggar, dan ia berani melanggar yang paling suci di antaranya. Seluruh warisan Ratu Elizabeth II, dengan tenang dan sengaja, sebuah rencana mulai terbentuk. Aset-aset kerajaan tidak lagi dialokasikan demi kepentingan mahkota, melainkan untuk memenuhi kepentingan keluarganya sendiri. Semua itu disamarkan di balik retorika elegan tentang modernisasi monarki. Namun, seseorang menyadarinya. Seseorang yang tak pernah menutup mata terhadap bayangan-bayangan yang mengintai, Putri Anne, anak perempuan paling setia dan tajam pengamatannya, maju ke depan membawa bukti yang tak bisa diabaikan. Lalu, di dalam dinding-dinding istana Buckingham, pada malam yang tak seorang pun bisa duga, Raja Charles membuat keputusan, final, tak dapat dibatalkan, tanpa ragu sedetik pun, apa yang mendorong seorang monarki. Seorang pria yang dulu berani menentang sistem demi cinta untuk menjatuhkan vonis semacam itu. Dan bagi Camilla, apa sebenarnya yang telah ia korbankan dalam permainan berbahaya ini, yang ia percaya bisa ia kuasai? Musim panas 2018-125 menyelimuti istana Buckingham dengan cahaya emas hangat. Sinar matahari menyinari jendela-jendela tinggi ruang kerja kerajaan, menerangi meja kayu kenari besar tempat Raja Charles II duduk. Kacamata bacanya bersandar rendah di hidung, kebiasaan lama yang tak pernah berubah. Di usia 76 tahun, disiplin sang monarki tetap tak tergoyahkan. Ia masih bangun sebelum fajar, menyelesaikan urusan negara sambil menikmati secangkir Earl Grey yang masih mengepul, dengan tumpukan dokumen resmi tersusun rapi di depannya. London di luar tampak tenang pagi itu, Senin pagi, dengan deru kendaraan jauh yang terdengar seperti lukisan kedamaian, yang ternyata hanyalah ilusi. Ketika sekretaris pribadinya, seorang pria berwajah serius mengenakan jas hitam, masuk membawa berkas tebal dari Clarence House, markas Camilla. Charles tak bisa membayangkan bahwa momen ini akan memicu krisis internal paling mendalam dalam masa pemerintahannya. Ia membuka berkas itu tanpa banyak pikir, mengira hanya berisi laporan administratif biasa. Laporan tentang tanah-tanah kerajaan, pembaruan yayasan lingkungan yang ia dukung tanpa lelah, atau laporan keuangan properti bersejarah. Saat membolak-balik beberapa halaman pertama, ia meneguk tehnya, mengira ini hanya hari biasa dalam rutinitas kerjanya. Namun di tengah jalan, sesuatu membuat denyut nadinya berdebar cepat. Ada terasa sesak. Isi berkas itu jauh dari angka-angka biasa atau memo formal. Sebaliknya, ia berisi rencana-rencana untuk mengatur ulang kepemilikan barang-barang milik ibunya yang telah tiada, Ratu Elizabeth II, simbol abadi warisan Britania dan tanggung jawab yang tak pernah pudar. Dari perhiasan berharga miliknya, seperti mahkota Santo Edward dan Mutiara, Delhi Durbar, hingga tanah-tanah kesayangannya di Skotlandia, tempat ia menemukan ketenangan dalam kesendirian, bahkan sampai lukisan-lukisan bersejarah dan porselen langka yang menjadi simbol jiwa monarki itu sendiri. Semuanya tampak tercantum rapi. Setiap halaman memuat catatan tepat tentang rencana redistribusi atau pengalihan aset. Beberapa barang direncanakan disumbangkan ke Museum Nasional agar bisa dinikmati publik lebih luas, sementara yang lain mungkin dilelang untuk memodernisasi keuangan kerajaan dan mendukung berbagai kegiatan amal. Secara tertulis, semuanya terdengar masuk akal, bahkan progresif. Namun, Charles merasakan dingin menyusup di balik kata-kata itu. Seolah seseorang diam-diam telah mulai menulis ulang sejarah. Lalu datanglah halaman terakhir, yang menghantam bagaikan pisau tajam. Dengan tinta hitam yang jelas tertulis, disetujui oleh Camilla, Ratu Permaisuri. Tidak ada catatan bahwa keputusan ini telah disetujui oleh sang monarki. Tidak ada tanda tangan kerajaan, bahkan tak ada catatan bahwa ia telah diberitahu. Tidak ada panggilan, tidak ada pesan. Ini bukan kesalahan administratif. Ini adalah tindakan sengaja. Sebuah langkah diam-diam yang melampaui batas inti otoritasnya. Charles membeku. Tangannya masih memegang kertas itu, seolah lantai kokoh di bawah kakinya mulai bergoyang. Meski hanya dampak kejutan, kenangan-kenangan pun membanjiri pikirannya. Senyum lembut ibunya, matanya yang selalu waspada. Obrolan larut malam di Windsor, ketika ia mengingatkannya tentang tanggung jawab. Charles, kau harus menjaga apa yang aku tinggalkan. Benda-benda ini bukan sekadar kepemilikan, melainkan jiwa dari monarki. Kata-kata yang dulu terdengar sebagai nasihat lembut, kini bergema seperti sumpah yang menghantui. Ia memerintah selama 7 dekade, melewati gejolak dan perubahan zaman, sambil menjaga kesucian mahkota dengan keanggunan yang tak tertandingi. Dan kini, warisan ibunya, esensi pemerintahannya, sedang diruntuhkan tanpa sepengetahuannya, oleh wanita yang duduk di sampingnya di atas tahta. Sebuah pikiran tajam dan mengganggu menusuk benaknya. Sejauh mana Camilla telah melangkah? Wanita yang ia cintai,
Melalui puluhan tahun skandal yang telah menanggung cercaan publik yang akhirnya diterima oleh mahkota maupun rakyat, apakah kini ia justru menjangkau kekuasaan yang bahkan melampaui miliknya sendiri? Perlahan, ia meletakkan berkas itu di atas meja, menghembuskan napas panjang. Emosi menggelegak di dalam dirinya. Kemarahan berbelit dengan ketidakpercayaan, kasih sayang beradu dengan kewajiban. Ia selalu menjadi raja yang sabar, tangan yang tenang memimpin monarki modern melalui reformasi dan pengendalian diri. Namun pada saat itu, kesabaran meninggalkannya. Ia merasakan sesuatu yang lebih dalam, pengkhianatan dari orang yang paling ia percayai. Dengan suara pelan namun tegas, ia memanggil sekretarisnya. Atur pertemuan dengan Ratu Permaisuri malam ini. Kita harus bicara secara pribadi. Belakangan ini, Charles tetap tinggal di Istana Buckingham, tenggelam dalam urusan kerajaan. Sementara Camilla lebih sering berada di Clarence House, mengelola inisiatif-inisiatifnya sendiri. Jarak yang kini terasa simbolis. Di luar, sinar matahari masih berkilauan di dinding istana. Namun di dalam, udara menjadi berat, dipenuhi ketegangan tak terucap, seolah tersambar petir diam-diam. Apa yang tergeletak di atas meja kerjanya bukan sekadar berkas administratif. Ia adalah percikan yang bisa memicu badai, di mana cinta, kekuasaan, dan warisan akan bertabrakan di jantung monarki itu sendiri, mengancam mengguncang dinasti Windsor hingga ke akarnya. Sebuah drama kerajaan sedang terbentang yang ditakdirkan untuk memikat Britania dan dunia di luar sana. Clarence House, dengan dinding batunya yang berwarna abu-abu tua dan syarat sejarah ratusan tahun, dikelilingi taman hijau lebat di pusat London, adalah tempat Camilla merasa paling tenang setelah hari-hari panjang yang melelahkan oleh tugas publik. Malam itu, saat matahari tenggelam di balik cakrawala kota dan angin sejuk menerobos jendela, Raja Charles tiba dengan ekspresi serius, sengaja datang sendirian agar percakapan ini tetap pribadi, jauh dari mata-mata istana yang selalu waspada. Camilla duduk di dekat perapian yang menyala-nyala, membaca buku tentang sejarah kerajaan Britania ketika ia masuk ke ruang tamu kecil itu. Ia menatap ke atas, memberikan senyum akrab yang sama. Senyum yang selama bertahun-tahun telah menenangkan hatinya melalui skandal dan cercaan publik. Namun matanya sempat berkedip cepat, menampakkan rasa khawatir saat melihat berkas tebal yang dipegangnya. Charles, kau pulang lebih awal, katanya pelan sambil meletakkan buku itu ke samping. Aku sedang menunggumu untuk makan malam bersama. Masakan panggang kesukaanmu, dengan salad dari kebun Highgrove. Suaranya tenang, bahkan hampir riang, seolah ia bisa meredakan segala ketegangan yang mengendap di antara mereka. Namun Charles tidak duduk. Ia tetap berdiri, matanya menatap lurus ke arahnya, lalu meletakkan berkas itu di atas meja kayu yang mengkilap dengan suara klik yang disengaja. Suaraannya rendah, namun penuh otoritas, membawa beban seorang suami sekaligus monarki. Camilla, kita harus bicara soal ini. Kau telah menandatangani dokumen-dokumen ini tentang warisan ibuku tanpa persetujuanku. Perhiasan, tanah-tanah di Skotlandia, itu bukan hakmu untuk memutuskan, tanpa berkonsultasi denganku. Camilla menarik napas pelan, kali ini meletakkan buku itu sepenuhnya. Ia bangkit dan berjalan mendekatinya, bicara dengan lembut namun hati-hati. Nada suaranya menenangkan namun juga membela diri. Charles, kau sudah terlalu banyak dibebani. Kunjungan ke luar negeri, rapat-rapat dengan parlemen soal isu iklim dan kondisi kesehatanmu. Nyeri punggung yang kau pura-pura tak ada. Aku hanya ingin meringankan bebanmu. Barang-barang itu selama bertahun-tahun dibiarkan tanpa kejelasan kepemilikan. Aku pikir aku bisa membantu mengatur ulang agar sebagian dana bisa dialihkan untuk tujuan modern, seperti pendidikan dan pelestarian lingkungan. Semua yang kulakukan sesuai dengan apa yang selalu kau percayai. Matanya menatap tajam ke arahnya, suaranya kini bercampur rasa sakit dan ketidakpercayaan. Itu warisan ibuku, Camilla. Bukan harta karun yang bisa dikelola seperti stok museum. Setiap perhiasan, setiap bidang tanah, menyimpan kenangan dan jejak pemerintahannya. Kau tak bisa mengalihkan atau mendistribusikannya seolah persetujuanku tak penting. Senyum tipis muncul di bibir Camilla. Setengah ironis, setengah pembelaan diri. Jadi kau lebih memilih biarkan semuanya tersegel selamanya? Monarki harus berkembang, Charles. Kita tak bisa terus terperangkap dalam kenangan masa lalu sementara dunia terus bergerak maju. Aku melakukan ini demi kamu, demi mahkota, agar tetap relevan, bukan jadi institusi usang yang diejek karena ketinggalan zaman. Charles tidak menjawab. Keheningannya berbicara lebih keras daripada kata-kata. Ia hanya menggeleng pelan. Kekecewaan terpatri jelas di matanya, lalu berbalik menuju pintu. Langkah kakinya bergema tajam di lantai kayu, meninggalkan udara yang tebal oleh emosi yang tak terucap. Di dalam hati, namun, badai telah mulai bergulung, badai yang tak akan bisa dikendalikan oleh mahkota maupun upacara. Ia merasa seolah kehilangan kendali, bukan hanya atas warisan itu,
tetapi juga atas kepercayaan yang dulu mengikatnya dengan wanita yang telah ia cintai selama bertahun-tahun. Malam itu, terjaga di Istana Buckingham, Charles memutar ulang kenangan-kenangan mereka bersama dalam pikirannya. Malam-malam rahasia di Highgrove sebelum dunia menerima mereka, liburan sunyi di Raymil House, perjalanan berburu di dataran tinggi Skotlandia. Dulu mereka berbagi segalanya, harapan, ketahanan bahkan pemberontakan. Kini dasar kepercayaan itu bergoyang, rapuh dan tak pasti. Di Clarence House, Camilla duduk sendirian di dekat perapian. Buku yang tadi dibacanya kini tergeletak tak tersentuh di sampingnya. Rasa sakit menjalar di dadanya, pelan namun membakar. Ia telah mengorbankan begitu banyak, privasinya, reputasinya, bahkan ketenangannya, demi kehidupan di sampingnya. Ia menanggung puluhan tahun bisikan dan penghinaan, Perks Sandin untuk mendapatkan tempat di sisinya, hanya untuk melihat semuanya hampir runtuh karena satu keputusan, satu tindakan yang disalahpahami. Dan saat api di perapian berkedip-kedip, keduanya, meski terpisah, tahu bahwa sesuatu di antara mereka telah berubah. Mungkin selamanya, Clarence House, dengan fasad batunya yang abu-abu klasik dan taman hijau yang rimbun di jantung London, selalu menjadi tempat perlindungan bagi Camilla, surga pribadinya dari badai sorotan publik. Sore itu, saat matahari tenggelam rendah dan cahayanya keemasan menyaring lewat pepohonan, menerangi bedengan mawar yang dulu pernah dirawat oleh Charles sendiri, rumah itu menjadi panggung bagi pertemuan rahasia yang syarat ambisi. Camilla duduk di dekat jendela, wajahnya tampak lelah akibat konfrontasi-konfrontasi terakhirnya dengan Charles soal warisan Ratu Elizabeth II. Namun matanya bersinar tajam, dipenuhi tekad yang tak bisa digoyahkan. Ia telah memanggil saudarinya, Annabel Elliot, untuk diskusi pribadi. Percakapan yang dirancang agar tak terdengar oleh telinga-telinga istana. Annabel, kini berusia 75 tahun, tiba dengan keanggunan tenang yang selalu melekat padanya. Dikenal karena desain interior elegannya di berbagai properti kerajaan, dari pondok-pondok di perbukitan Scilly hingga kediaman di Lewinod, ia membawa diri dengan kesederhanaan yang memancarkan kepercayaan diri. Rambut peraknya disanggul rapi, senyum hangat saat ia memeluk saudarinya. Senyum Camilla yang balas mengembang tampak akrab, bahkan penuh kasih sayang. Namun ada ketegangan di matanya, ekspresi seseorang yang berdiri di tepi taruhan berbahaya. Annabel, aku senang kau datang, katanya pelan. Kita harus membicarakan rencananya. Yang sebenarnya bukan yang kukatakan pada Charles. Duduklah. Tehnya masih hangat. Mereka menempati sofa empuk, uap mengepul dari cangkir Earl Grey mereka, menyebarkan aroma menenangkan di udara. Ruang tamu kecil itu dulu dipenuhi tawa dan keintiman antara Camilla dan Charles. Kini terasa sunyi menekan, dibebani rahasia-rahasia yang tak terucap. Menurunkan suaranya hingga nyaris berbisik, Camilla mulai bicara. Nada suaranya campuran keyakinan dan ketakutan halus. Kau sudah tahu soal penyusunan ulang harta milik Ratu. Perhiasan yang ia pakai saat penobatan, tanah-tanah di Skotlandia dekat Balmoral, porselen abad 18. Setiap benda menyimpan sejarah. Secara publik, aku klaim ini demi menyederhanakan sistem kerajaan, menciptakan dana untuk amal dan isu lingkungan. Passion kesayangan Charles. Tapi yang sebenarnya, aku berniat menjual sebagian besar barang itu. Secara diam-diam, uangnya akan dialokasikan untuk proyek kita. Dana investasi pribadi keluarga kita, Tom, Laura, dan kau semua akan mendapat bagian. Kita akan membangun jaringan resor mewah di Wiltshire dan Skotlandia. Sepenuhnya milik kita, bebas dari pengaruh Windsor. Kau akan mengawasi desain interiornya. Tom bisa mengelola sisi kuliner dengan keahlian kritikusnya, dan Laura bisa menguratori seni untuk menarik kalangan elit. Ini, Annabel, akan menjadi warisan Parker Bias, masa depan yang independen dari kendali monarki. Aku telah bertahan bertahun-tahun di bawah sorotan dan penghinaan demi mencapai posisi ini. Sekarang waktunya bagi kita untuk menikmati hasilnya, tapi secara diam-diam. Jika Charles atau Anna mengetahuinya, semuanya akan berakhir. Mata Annabel bersinar, mencerminkan campuran kegembiraan dan kegelisahan. Ide yang ambisius, akunya, suaranya pelan namun penuh antusiasme. Aku bisa menciptakan sesuatu yang spektakuler. Ruang mewah yang memadukan estetika klasik kerajaan dengan sentuhan modern yang halus. Tom dan Laura pasti akan menyukainya. Mereka akan membawa gaya dan prestis. Tapi Camilla, jika ini pernah terungkap, semuanya akan runtuh. Charles sudah memperhatikanmu dengan saksama, dan Anne, dia bisa merasakan segalanya. Kita tentu akan ikut serta, tapi kau harus menutupi jejakmu sepenuhnya. Tak boleh ada ujung yang terbuka. Gunakan rekening offshore, perusahaan cangkang, apapun yang diperlukan. Camilla mengulurkan tangan dan menggenggam tangan saudarinya. Matanya menyala dengan campuran kerinduan, kebanggaan, dan rasa takut. Aku tahu risikonya, Annabel. Tapi ini kesempatan kita untuk lepas dari belenggu, akhirnya hidup untuk diri kita sendiri.
Elizabeth tak pernah benar-benar menerimaku. Ia selalu memperlakukanku seperti penyusup sampai akhir hayatnya. Kini aku punya kekuasaan nyata, dan aku tak akan menyia-nyiakannya. Janjilah kau akan menjaga rahasia ini. Apa yang kita bangun bersama, itulah warisan sejati kita. Bukan benda-benda tua yang berdebu di brankas. Saudara perempuan itu saling berpelukan erat sebelum Annabel pergi. Senyum kecil kepuasan terukir di wajahnya. Saat pintu tertutup, Camilla tetap duduk di dekat api yang mulai padam. Denyut nadinya berdegup cepat oleh adrenalin dan ketakutan atas apa yang baru saja ia picu. Ini adalah langkah paling berani dalam hidupnya, taruhan yang bisa mengubah segalanya, dari posisinya di istana hingga nasib keluarganya. Namun, ia tak menyadari bahwa di balik pintu itu, di koridor yang redup, seorang pelayan setia telah mendengar setiap kata. Dan sebentar lagi, lorong-lorong tenang Clarence House akan bergemuruh oleh badai yang mengancam menghancurkan topeng halus yang telah lama ia susun. Di Clarence House, ketenangan yang tersisa setelah pertemuan rahasia antara Camilla dan Annabel tiba-tiba pecah saat seorang pembantu lama bernama Mary, wanita berusia 50 tahun, dikenal karena kesetiaan dan sikap diamnya, menemukan sesuatu yang tak seharusnya ia dengar. Mary telah melayani keluarga kerajaan sejak masa pemerintahan Ratu Elizabeth II, bergerak di lorong-lorong istana bagai bagian dari furnitur itu sendiri. Namun malam itu, saat ia sedang menyapu debu di koridor luar ruang tamu, beberapa kata samar-samar terdengar dari celah sempit pintu. Kata-kata yang membuatnya membeku di tempat. Ia mendengar percakapan soal penjualan harta berharga almarhum ratu, perhiasannya, tanah-tanahnya, bahkan warisan itu sendiri, demi mendanai investasi pribadi untuk Annabel, Tom dan Laura. Setiap kalimat menghantamnya seperti pukulan. Hati Mary berdebar kencang, campuran tidak percaya dan kemarahan. Ia telah menyaksikan Ratu Elizabeth mengabdikan hidupnya untuk menjaga warisan. Itu mendengarnya kini dibahas sebagai proyek bisnis semata terasa seperti penghinaan suci, dorongan. Hati nuraninya mendorong Mary meraih selembar kertas kecil yang ia simpan di saku apronnya senomor pribadi yang pernah diberikan Putri Anne kepada staf terpercaya untuk keadaan darurat. Suara Mary gemetar saat ia berbisik ke telepon. Yang mulia, aku mendengar percakapan Ratu Permaisuri. Ia berencana menjual warisan Yang Mulia, bukan untuk monarki, melainkan untuk mendanai resor-resor pribadi di Wiltshire dan Skotlandia bagi saudarinya Annabel dan anak-anaknya. Ini bukan untuk amal. Ini pengkhianatan Yang Mulia, murni pengkhianatan. Di Istana Windsor, Putri Anne membeku saat mendengarkan. Wajahnya yang biasanya tenang berubah merah padam, jemarinya menggenggam erat telepon hingga buku-buku jarinya memucat. Di antara semua saudara kerajaan, Anne lah yang paling setia menjaga warisan ibunya. Baginya, apa yang baru saja didengarnya bukan sekadar pelanggaran etika. Ini adalah pengkhianatan terhadap segala sesuatu yang telah dibangun Ratu Elizabeth. Tanpa ragu sejenak, Anne meraih kunci mobilnya, berjalan cepat menuju Range Rover hitamnya. Beberapa menit kemudian, ia sudah melaju kencang menuju Clarence House. Kemarahannya terasa nyata, seolah bergema bersama suara mesin yang mengaum. Saat tiba, ia masuk tanpa pemberitahuan. Kehadiran tiba-tiba itu membuat para staf berhamburan ke lorong-lorong. Ekspresinya seperti baja, suaranya menusuk udara bagai bilah pedang. Camilla, yang sedang duduk di meja kerjanya meninjau proposal lelang, menatap ke atas dengan wajah bingung sebelum memaksakan senyum tipis. Kau datang tanpa pemberitahuan? Apakah ini soal rumor-rumor bodoh itu? Charles menyebutkannya. Aku sebenarnya baru saja akan menjelaskan semuanya kepadanya secara utuh. Anne membanting pintu di belakangnya. Suaranya bergema di seluruh ruangan. Jangan berpura-pura tak tahu, Camilla. Aku tahu persis apa yang kau lakukan. Kau berencana menjual warisan ibu untuk mengalirkan uang ke investasi pribadi Annabel, Tom, dan Laura. Kau membangun resor, bukan melestarikan warisan. Hentikan ini sekarang, sebelum aku sendiri membawa semua yang kuketahui kepada Charles. Wajah Camilla memucat, namun instingnya langsung mengambil alih. Ia bangkit berdiri, membalas tajam, suaranya gemetar antara amarah dan ketakutan. Apa omong kosong itu? Kau pasti salah paham. Aku hanya menyederhanakan pengelolaan, bukan menjual monarki. Tidak kira ada konspirasi di sini, hanya modernisasi demi kebaikan semua orang. Anne melangkah lebih dekat, suaranya kini bergetar oleh amarah, matanya menyala seperti api yang terpantul di kaca. Jangan berani-beraninya kau berbohong padaku. Aku tahu persis apa yang kau lakukan. Memanfaatkan posisimu untuk keluarga Parker BS, mengubah sejarah suci menjadi keuntungan finansial. Annabel mendesain, Tom mengelola dapur, Laura menguratori seni. Semuanya sudah jelas. Kau mengkhianati kenangan ibu dan bahkan mahkota itu sendiri. Hentikan ini, atau aku akan membongkar semuanya. Dan saat aku melakukannya, bahkan Charles pun takkan lagi berdiri di sampingmu. Kemampuan Camilla untuk menahan diri retak.
Ia mengangkat dagunya dengan penuh tantangan, suara gemetar oleh harga diri yang terluka. Kau tak punya hak untuk menuduhku. Aku adalah Ratu Permaisuri, dan Charles lebih percaya padaku daripada pada siapapun, termasuk dirimu. Segala yang kulakukan adalah demi monarki. Ini hanyalah rumor tanpa dasar, lahir dari rasa iri. Akui saja, kau selalu membenci tempatku di sampingnya, sejak zaman Diana. Ruangan tenggelam dalam kesunyian sejenak, berat oleh puluhan tahun persaingan dan kepahitan yang tak pernah terucap. Lalu Anne berbalik tiba-tiba. Langkah kakinya bergema di lorong saat ia pergi. Setiap langkah penuh tekad, ia telah membuat keputusan. Pertemuan itu menandai titik balik, saat rahasia mulai terbuka dan kesetiaan mulai pecah. Isenada yang dulu diselimuti protokol dan penahanan diri, akan segera menyaksikan pertanggungjawaban internal paling sengit dalam sejarahnya. Dan saat bisikan-bisikan menyebar di lorong-lorong, satu pertanyaan menggantung. Apakah rencana Camilla akan terbongkar sebelum ia menghancurkan segalanya? Setelah konfrontasi meledak dengan Camilla, Putri Anne tak ragu sejenak. Kembali ke ruang kerjanya di Istana Windsor, dinding batu tua dan aroma kayu kenari yang akrab. Ia menguatkan hati, bertekad mengungkap kebenaran. Ia memerintahkan asisten paling terpercayanya, Edward, seorang pria paruh-baya yang telah setia melayani keluarga sejak masa pemerintahan Ratu Elizabeth Cheskan, untuk memantau setiap gerak Annabel Elliot. Edward, yang berpengalaman dalam penyelidikan diam-diam dan memiliki jaringan kontak yang menjangkau staf istana, penasihat hukum, hingga mantan asosiasi Dukes of Cornwall, menjawab tanpa penundaan. Yang mulia, aku akan selidiki ini. Di mana apapun uang terlibat, tak ada yang benar-benar bisa tersembunyi. Ia bergerak cepat, menyelami arus bawah keuangan yang gelap. Ia menyaring pesan-pesan terenkripsi, melacak transfer bank yang terhubung ke rekening offshore, memantau pertemuan rahasia lewat informasi dari sumber dalam dan pengawasan tersembunyi, bahkan mengakses perusahaan cangkang yang pernah digunakan Annabel untuk proyek desain interiornya. Dalam hitungan hari, ketekunannya mengungkap sebuah skema yang dirancang dengan hati-hati. Annabel, bersama putra Camilla, Tom Parker BS, kritikus kuliner ternama, dan putrinya Laura Lopez, sedang membentuk dana investasi real estate pribadi. Dibungkus sebagai investasi hijau demi menarik simpati terhadap prioritas lingkungan Charles. Padahal, rencananya adalah mengalirkan hasil penjualan harta milik almarhum Ratu ke pembelian lahan dan pengembangan jaringan resor mewah di Wiltshire dan Skotlandia. Tujuannya jelas, menciptakan pendapatan independen, menguntungkan, dan berkelanjutan bagi keluarga Parker BS, sekaligus membangun warisan baru yang dikendalikan secara pribadi sebagai balasan sunyi atas puluhan tahun marginalisasi yang mereka rasakan. Edward membawa bukti-bukti itu kepada Anne di ruang kerja batu tua saat ia membaca dokumen, email, catatan transaksi, dan rencana yang menunjukkan struktur offshore di tempat-tempat seperti Kepulauan Cayman untuk menyamarkan jejak uang. Wajah Anne memucat oleh kemarahan. Ia menggenggam kertas-kertas itu hingga melengkung. Benar, bisiknya. Camilla mengalihkan warisan ibu untuk mendanai usaha ini. Mereka berniat menjual perhiasan dan tanah-tanah dengan dalih modernisasi, tapi hasilnya akan mengisi kantong Annabel, Tom dan Laura. Air mata amarah menggenang di matanya. Ibu takkan pernah mengizinkan ini. Ini penyalahgunaan jabatan. Tanpa jeda, Anne melaju cepat menuju istana Buckingham dengan Range Rover hitamnya. Setiap mil dipenuhi rasa urgensi. Ia menerobos masuk ke ruang kerja Charles, melemparkan berkas tebal itu di atas meja kayu kenari, lalu berbicara dengan intensitas mentah yang tak mengenal penundaan. Charles, kau harus lihat ini. Camilla sedang merancang skema untuk menjual aset-aset almarhum Ratu dan menggunakan uangnya untuk membangun resor-resor pribadi bagi keluarganya. Annabel mendesainnya, Tom mengelola sisi kuliner, Laura menguratori seninya. Ini bukan demi monarki atau amal. Charles membaca bukti-bukti itu, kejutan menyapu dirinya. Pertama kaget, lalu kemarahan, lalu luka hati yang dalam. Tangan-tangannya gemetar saat ia menelusuri email dan dokumen keuangan. Ya Tuhan, katanya, suara pecah. Ia telah mengkhianatiku. Anda menyalahkan Renopor yang menjadi milik ibu. Simbol-simbol dari pemerintahan 70 tahunnya hanya untuk menguntungkan keluarganya sendiri. Tak kuasa menahan diri, ia membanting meja, air mata mengalir, lalu bersumpah dengan ketegasan dingin. Ia harus pergi. Aku akan mencabut semua hak istimewanya. Ini tak boleh berlanjut. Anne memeluknya, suara penuh emosi. Kau benar, kita harus bertindak sekarang. Aku akan berdiri di sampingmu. Setelah menerima bukti yang menghancurkan dari Anne, email-email yang memilukan, laporan keuangan terperinci, dokumen yang menelusuri usaha real estate rahasia Annabel, Tom, dan Laura, Raja Charles tak lagi bisa menahan amarah yang telah membakar dalam dirinya.
Di ruang kerjanya yang pribadi di Istana Buckingham, di bawah cahaya lampu keemasan yang redup, udara terasa berat dan sesak. Wajah pucatnya menegang saat ia membalik halaman demi halaman, tangannya gemetar antara kemarahan dan kesedihan. Pengkhianatan ini terasa tak tertahankan. Wanita yang dulu ia lawan seluruh dunia demi cintanya, ternyata telah menipunya, menggunakan perhiasan berharga ibunya dan tanah-tanah Balmoral yang dicintai jiwa dari Persersitaan Ratu Elizabeth untuk mengisi kantong keluarganya sendiri. Camilla, bisiknya dengan suara serak penuh, ngeri. Ia telah memanfaatkan warisan ibu untuk keuntungan finansial. Untuk resor, suara Charles pecah. Dengan keras ia membanting tangan ke meja, air mata mengalir di pipinya. Rasa sakit ini bukan hanya pribadi. Ini sakral, kerajaan, generasional. Pengkhianatan terhadap cinta sekaligus kewajiban. Tanpa ragu sejenak, Charles memerintahkan Camilla untuk bertemu dengannya di Clarence House malam itu. Tanpa pemberitahuan, tanpa persiapan, tanpa jalan keluar. Saat Camilla memasuki ruang tamu yang akrab, tempat dulu menjadi surga pribadi mereka, penuh tawa dan kehangatan, wajahnya pucat, rambutnya sedikit acak-acakan. Charles, katanya pelan, berusaha menenangkan suaranya. Kau memanggil begitu tiba-tiba. Apakah ini soal rumor-rumor bodoh itu? Aku bisa jelaskan. Charles tak membiarkannya menyelesaikan kalimat. Ia berdiri kaku, memegang tumpukan bukti yang tebal. Camilla, katanya, suara rendah namun bergetar oleh amarah. Aku tahu semuanya. Rencana untuk menjual warisan ibu demi mendanai resor Annabel, Tom, dan Laura di Wiltshire dan Skotlandia. Ini kesempatan terakhirmu. Katakan padaku, mengapa aku dulu rela mengorbankan segalanya demi dirimu? Jangan sampai engkau membuatku kehilangan setiap tetes kepercayaan yang masih tersisa. Sejenak, kesunyian mencekam di antara mereka. Camilla menatap berkas-berkas itu, menyadari bahwa kebenaran telah terbongkar. Yep, Kim, jantung berdebar kencang lalu memaksakan diri untuk bicara. Charles, kau keliru. Tidak ada konspirasi. Aku hanya mengatur ulang aset demi memperkuat monarki, untuk mendanai proyek-proyek lingkungan, hal-hal yang paling kau pedulikan. Usaha Annabel terpisah. Kau harus percaya padaku. Aku melakukannya demi kita. Demi cinta. Ia meraih tangan Charles. Air mata menggenang di matanya, nada suaranya putus asa, seolah telah berlatih berkali-kali. Namun Charles menarik tangannya dengan tajam. Suaranya kini dingin dan teguh, cukup bohong. Bukti-buktinya ada di sini. Email, transfer, semuanya. Kau telah melampaui batas terakhir. Segala sesuatu yang terkait ibuku adalah suci, tak boleh disentuh. Kau tidak hanya mengkhianatiku, tapi juga mahkota itu sendiri. Tak sanggup lagi menahan pengkhianatan ini, Charles membuat keputusan. Ia memanggil Anne, William, dan Camilla ke Istana Buckingham untuk pertemuan darurat. Satu pertemuan yang akan menentukan nasibnya. Malam itu, ruang konferensi dalam istana terasa bagai ruang sidang. Udara tebal oleh ketegangan, lampu kristal bersinar dingin di atas meja kayu oak gelap. Anne duduk tegak, wajahnya tegas dan tak bisa dimaafkan. William tampak muram, ekspresinya penuh duka namun penuh tekad. Camilla masuk paling akhir, pucat dan gemetar. Ia cini payanang courage mai? Charles bangkit, suaranya berat penuh otoritas. Camilla dan William hadir di sini karena tindakan yang tak bisa dimaafkan. Camilla, aku sudah menghadapimu secara pribadi, memberimu kesempatan untuk jujur, tapi kau menyangkalnya. Kau telah menggunakan posisimu sebagai Ratu Permaisuri untuk menjual warisan ibuku dan mendanai resor-resor pribadi bagi keluargamu. Ini pengkhianatan terhadap segala sesuatu yang telah dibangun ibu kita. Camilla meledak dalam tangisan, suaranya pecah. Charles, kumohon, aku mengaku. Aku salah. Aku takut akan masa depan keluargaku. Tapi aku bersumpah, aku tak berniat menyakiti siapapun. Aku akan urungkan semuanya. Hentikan proyeknya, kembalikan uangnya. Hanya jangan kau usir aku. Aku mencintaimu, dan selalu berdiri di sampingmu melalui segalanya. Anne membanting telapak tangannya ke meja, nada suaranya tajam bagai pisau. Jangan pura-pura menyesal sekarang. Kau mencoba mengubah kenangan ibu kita menjadi uang tunai demi keluargamu sendiri. Ini tak bisa dimaafkan. William, meski lebih tenang, berbicara dengan keyakinan mendalam. Ayah, kita tak bisa membiarkan ini terjadi tanpa hukuman. Warisan nenek harus tetap utuh. Ia tak akan pernah memaafkan ini. Kemarahan Charles meledak. Ia membanting meja begitu keras hingga cangkir teh bergoyang. Suaranya pecah di bawah beban duka dan tekad. Tidak, Camilla. Aku sudah memberimu setiap kesempatan, cinta, kepercayaan, kekuasaan, dan kau membalasnya dengan pengkhianatan. Kau telah menodai kenangan ibuku. Oh, ini berakhir sekarang. Ia menarik napas dalam-dalam. Air mata mengalir di pipinya, namun nada suaranya tak goyah. Mulai saat ini, aku mencabut semua hak istimewamu yang terkait tugas kerajaan dan warisan. Kau akan tinggal di Highgrove, terpisah, tanpa pengaruh.
Gelar tetap kau pegang, tapi kepercayaan sudah lenyap. Pengkhianatan ini tak bisa diperbaiki. Bahkan cinta pun tak bisa menyelamatkannya. Camilla menangis tak terkendali, meraihnya untuk terakhir kalinya. Charles, kumohon, jangan lakukan ini padaku. Namun ia berpaling, wajahnya membeku dalam rasa sakit. Pertemuan ini selesai. Pergilah. Anne dan William saling bertukar pandang serius, lalu mengangguk. Keputusan telah final, badai telah meletus di balik dinding-dinding kerajaan, dan tak ada yang akan kembali seperti dulu. Setelah keputusan fatal di Istana Buckingham, Camilla secara diam-diam namun tegas dikeluarkan dari kehidupan kerajaan. Ia dikirim tinggal terasing di Highgrove House, sebuah perkebunan tenang di Gloucester, tempat yang dulu dirancang sendiri oleh Charles. Taman-tamannya yang subur menjadi saksi hidup cinta mereka. Kini, bunga-bunga yang sama menyelimuti keheningannya, semacam sangkar indah yang mengepung penyesalannya. Meski gelar Ratu Permaisuri tetap ia pegang secara nama, kekuasaan dan pengaruhnya telah lenyap. Istana tidak membuat pernyataan resmi, namun pers segera meledak dengan headline, ia telah diusir. Skandal warisan Camilla terbongkar. Dalam hitungan hari, ia menjadi simbol aib. Di Highgrove, Camilla berjalan-jalan di lorong-lorong kosong, memutar ulang hidupnya bagai film yang memudar. Dari tahun-tahun rahasia sebagai kekasih terlarang Charles, hingga masa-masa dicela publik, hingga akhirnya menjadi wanita ketiga yang berhasil merebut tempat di sisinya sebagai Ratu Permaisuri. Kini semuanya runtuh. Air mata mengaburkan matanya saat ia memandangi foto-foto lama mereka berdua. Namun di hatinya, ia masih mencari pembenaran. Aku hanya ingin keamanan bagi keluargaku. Dinasti Windsor tak pernah benar-benar menerimaku. Keruntuhan skema itu menghancurkan keluarga Parker BS. Dengan aset-aset kerajaan dibekukan dan penyelidikan sedang berlangsung, seluruh proyek real estate runtuh. Annabelle kehilangan kontrak desainnya, reputasinya perlahan ternoda. Karier kuliner Tom goyah di tengah skandal, kolom-kolomnya ditarik dari majalah-majalah besar. Laura, berjuang menutupi utang-utangnya, terpaksa menjual sebagian koleksi seninya. Kekaisaran yang Camilla impikan untuk membangun bagi garis keturunannya, berubah menjadi debu. Hidup sendirian, dijauhi oleh istana maupun rakyat, kesehatannya mulai melemah di bawah tekanan rasa malu dan kesepian. Sementara itu, Charles membawa duka tersendiri, kehilangan wanita yang dulu ia cintai dengan gairah pemberontak. Malam-malam tanpa tidur berlalu saat ia menatap jendela-jendela gelap Istana Buckingham, dibayangi kenangan tawa di Taman Highgrove, atau momen tenang minum teh bersama di pagi hari di Clarence House. Namun dari kesedihan, ia menemukan penghiburan dalam tujuan. Melindungi warisan ibunya menjadi bentuk tebusan baginya. Bersama Anne dan William, ia memperkuat integritas mahkota, mengalihkan energinya untuk memperluas amal lingkungan dan proyek-proyek modern. Kali ini didanai secara transparan. Tanpa menyentuh warisan suci masa lalu, Anne tetap menjadi tiang penyangga keluarga, waspada dan tak bisa digoyahkan. Ia bekerja erat dengan saudaranya, memastikan tak ada bayangan eksploitasi yang akan menodai monarki lagi. Baginya, menjaga darah Windsor bukan hanya kewajiban, tapi takdir yang telah terpenuhi. William berdiri bersama Catherine, siap mewarisi takhta sekaligus beban tradisi. Bersama-sama, mereka membesarkan anak-anak mereka untuk memahami makna warisan, kehormatan, dan penahanan diri. Nilai-nilai yang diwujudkan Ratu Elizabeth II selama hidupnya. Skandal yang hampir meretakkan keluarga kerajaan justru membentuk ulang ikatan mereka. Dari pengkhianatan lahir tekad, dari patahnya tinias lahir persatuan yang lebih dalam. Dinasti Windsor bangkit lebih kuat. Iman, warisan, dan kesetiaan mereka diteguhkan kembali. Dan seiring waktu berjalan, kisah jatuhnya Camilla menjadi pengingat yang sunyi, di dalam istana maupun di kalangan rakyat, bahwa ambisi apapun, seberapa pedas dipungkur dengan cinta atau pembenaran, takkan pernah boleh melanggar ingatan suci Ratu Elizabeth II. Apakah rencana Camilla dan isolasinya yang akhir membuatmu merasa puas? Atau justru simpati? Bagikan pendapatmu di kolom komentar. Karena setiap suara membantu kita memahami makna warisan, kekuasaan, dan harga yang harus dibayar ketika batas-batas suci dilanggar.